Shalom Bapak Ibu sekalian, damai di hati dan selalu bersuka cita. Saat ini saya berada di salah satu hotel di sekitar wilayah Bogor. Setelah breakfast bersama dengan yang lain, saya mengambil waktu untuk berbagi kabar baik buat Bapak Ibu sekalian. Filipi 3 ayat yang ke-9. Filipi 3 ayat 9. Ini beberapa hari ini saya mengambil materi-materi renungan pagi dari buku saya yang berjudul Kemerdekaan dalam Kristus. Oke, Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Tuhan anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada kebenaran yang absolut selain kebenaran Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi berbicara kebenaran adalah Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu yang perlu kita pahami bahwa saudara dan saya dibenarkan di dalam Kristus, bukan di dalam diri Anda. Maksudnya apa? Kita dibenarkan dalam Kristus, dibenarkan karena pekerjaan karya Yesus, upaya-upaya Yesus di atas kayu salib. Dia sudah mati, bangkit untuk saudara dan saya. Jadi saudara dan saya dibenarkan di dalam Kristus, bukan di dalam diri Anda, bukan di dalam apa yang Anda lakukan untuk Tuhan. Saudara harus percaya dengan iman, di dalam Kristus Anda sudah diselamatkan, diperkenan, dan dalam Kristus saudara sudah menjadi anak-anaknya yang terkasih. Bapak Ibu sekalian, banyak orang Kristen, mungkin beberapa pendeta pun belum benar-benar memahami 613 hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu ada 613 Bapak Ibu. 613 itu terbagi dua. Ada sekian ratus yang merupakan perintah yang harus dilakukan oleh umat Israel karena itu yang baik. Lalu sisanya merupakan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan karena itu yang buruk. Jadi yang pertama perintah-perintah baik, yang kedua larangan-larangan yang buruk. Nah saudara, 613 ya, saudara dengar 613 itu tidak sedikit, itu banyak. Dan prinsip dalam melakukan hukum Taurat, jika saudara melakukan satu saja dari 613, satu saja Anda lakukan dari 613, dalam Galatia pasal 5 Paulus katakan orang itu wajib untuk melakukan semuanya. Jadi lakukan satu, wajib lakukan semua. Tapi di bagian ayat lain di Yakobus, jika ada seseorang yang sudah melakukan banyak perintah-perintah dari 613 hukum Taurat, ada satu perintah, dua yang gagal, yang lain yang sudah banyak dilakukan itu gagal. Jadi prinsipnya lakukan satu, wajib lakukan semua. Gagal satu, gagal semua. Itulah perintah dari 613 hukum Taurat. Ya, dilarang Anda memakan babi, memakan lobster. Ya, hari Jumat sampai hari Sabtu tidak boleh ada aktivitas. Mohon maaf saudara, wanita-wanita tidak boleh dicat rambutnya. Ya, imam, jabatan imam, kalau sekarang sebagai gembala itu ada masa pensiun purnawirawannya, itu sekitar umur 50. Ya, pada kenyataannya kan banyak pendeta-pendeta sekarang, ya khususnya kalangan Pentakosta karismatik seumur hidup. Kalau kalangan Presbyterian, Protestan itu ada masa emeritusnya. Banyak perintah-perintah lain, jika ada anak Anda yang berontak, harus dilempar pakai batu sampai mati. Ya, aturan-aturan yang memberatkan. Oleh sebab itu saudara nanti pelajari di konseli atau sidang gereja mula-mula dalam Kisah Rasul 15. Di sana ada orang-orang non-Yahudi yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Datanglah orang-orang Farisi yang sudah percaya Yesus. Orang Farisi ini berkata kepada mereka yang sudah percaya Yesus, yang non-Yahudi, ya, mereka katakan nggak cukup Yesus, mereka harus melakukan hukum Taurat. yakni sunat, sama juga di Galatia.
Saudara, tampillah Yakobus, tampillah Paulus, tampillah Petrus. Nanti saudara baca Kisah Rasul 15 terus ke bawah. Petrus berkata demikian, bagaimana mungkin nenek moyang kita aja tidak mampu melakukannya? Bagaimana mungkin kalian itu adalah orang-orang Farisi yang sudah percaya Yesus, yang ingin memberikan kuk perhambaan hukum Taurat kepada mereka yang sudah percaya Yesus. Bagaimana mungkin nenek moyang kita saja tidak mampu melakukannya, hukum Taurat, kok kalian mau menimpakan kuk itu kepada mereka? Ini Petrus katakan, artinya orang Yahudi pun tidak ada yang mampu. Oleh sebab itu yang kita perlu paham, hukum Taurat itu seperti cermin yang hanya memberitahu saudara dan saya ini berdosa sehingga perlu juru selamat. Jadi banyak orang yang sharing dengan saya, kita perlu melakukan hukum Taurat. Tapi satu ketika pada saat sharing sama seorang hamba Tuhan, ya, pada saat acara ibadah selesai makan-makan, orang itu berkata kita perlu melakukan hukum Taurat, tapi dia nggak paham di atas tangannya itu piring makanan, di atas nasinya ada babi rica, ada sup rendembon dengan kaki pendek. Itu sudah melanggar, saudara. Jadi saudara renungkan 613 hukum Taurat. Jadi saudara dan saya dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat atau hukum-hukum agamawi, saudara. Sudah dibenarkan karena Kristus Yesus. Dan dia adalah kebenaran saudara dan saya. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Salam perubahan paradigma. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Shalom.